Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. As-sadisu, syarat dan adab dalam berzikir yang keenam, tatyibu majlisid dzikri birraihatit thayyibati, membuat wangi majlis zikirnya dengan aroma-aroma yang harum. Makanya biasanya kita pakai bukhur. Memang itu adabnya, adab berzikir itu ruangannya dibikin wangi, disemprotin apa kayak gitu. Apa? Bisa. Asal jangan seperti baygon aja. Bakar bukur biar wangi ruangan. Selain bikin majlisnya jadi harum, yang zikir pun yang tadinya belum sempat mandi masih bau ketek ikut wangi juga, tidak mengganggu yang sebelahnya. Ya kayak Bang Eka kan habis dari mana-mana, belum mandi, belum salin, udah ngaji aja masih mau apa? Itu sangat mengganggu, sangat mengganggu. Makanya kita bakal bukur dah biar ikut wangi. Oh. Itu adabnya tuh, bakar bukur. Ini bakar bukur bukannya manggil roh segala macam, bukan. Bakar bukur itu tujuannya memang cuma buat bikin harum ruangan. Kan kalau bukur merada awet aromanya dibanding yang lain. Bukan buat macam-macam. Kadang orang main anu aja sih. Kalau boleh bakar bukur, bilang aja kalau punya. Padahal itu adabnya dalam berzikir seperti itu, syaratnya berzikir seperti itu, membuat harum tempat kita zikir. Ya medianya apa aja. Kalau mau pakai semprotan, atau di kipas digantungin apa? Stella yang rasa jeruk kayak rasa anggur kayak biar ruangannya harum. Li'anna majalisal dzikri la tahlu 'anil malaikati wa 'an minil jin. Karena majlis zikir itu pasti di dalamnya terdapat para malaikat dan jin-jin yang mukmin. Kan malaikat mau bau yang kurang sedap udah nyingkir aja. Biar malaikatnya betah di majlis zikir itu, ya kita pakai wangi-wangi biar malaikatnya betah. Karena di setiap majlis zikir yang memang benar-benar majlisnya pasti di dalamnya ada malaikat dan jin-jin yang muslim, yang mukmin. Penting. Apa ya? Belum tentu mas. Tergantung rumahnya. Kalau majlis zikir kan udah jelas, setiap saat dipakai buat zikir kan jelas. Nggak di rumah mah. Ntar bininya ke sholat, anaknya ke sholat, nggak juga mas.
Awal. Betul. Apa sih? Itu yang keenam tuh, membuat harum ruang tempat kita zikir. Bikin harum. Ya medianya apa aja bebas. Bukan kita biasanya bakar busuk. Atau enggak kalau gawe sio. Apa? Dupa. Dia kenal. Asabi'u lubsul libasit thayyibi hillan wa raihatan. Yang ketujuh, mengenakan pakaian yang baik itu dari sisi kehalalannya dan aromanya. Jadi kalau baju yang udah ada bau apok jangan dipakai buat zikir, kan? Ganti. Karena tadi itu malaikat kagak suka ngedeketin orang yang bau, baik itu badannya maupun bajunya. Jangankan sampai malaikat, orang aja ogah dekat sama malaikat. Ini abang kita siapa namanya bang? Buat yang lain saya buat yang lain belum kenal. Hah? Shirley, mantunya Biati kono. Mantunya ya? Bukan. Kalau dia aku mantu. Saudara kita masih alhamdulillah gitu ngaji. Mudah-mudahan seterusnya. Jangan terus malam dong langsung hilang. Kayak Bang Yani. Udah tuh, nggak bergabung. Itu doa yang kita baca tiap hari tuh. Robbi firli, wajrukni, udah kasih kira wajruk. Udah. Mengenakan pakaian yang baik dari sisi kehalalannya, selain pakaiannya pakaian yang halal dan aromanya juga harum. Makanya pakaiannya wangi tuh, pakaiannya disempret pakaiannya wangi, biar harum. Ya. At-taminu yang ke-8, ayyukhayyira khayala syaikhihi baina ainai, bahwa dia membayangkan sosok gurunya di depan matanya. Membayangkan sosok guru. Kalau kemarin yang ketiga adabnya mohon bantuan sama guru, ini yang ke-8 adabnya membayangkan sosok guru. Awal. Kalau kemarin minta bantuan sama guru, tolong saya apa biar kuat zikirnya. Untuk kemarin yang ketiga adabnya. Yang ini yang ke-8 membayangkan wajah guru. Kita bayangkan seolah-olah guru kita, mursyid kita jogrok di depan kita, lagi ngeliatin kita. Makanya nggak bisa pulas kalau mau sama guru lagi dilihatin ini, nggak bisa pulas gitu. Awal kalau usia pulas berarti boro-boro bayangin guru, agak ingat bisa. Udah. Wahada indahum akadul adabi. Dan yang ini menurut para ulama merupakan adab yang paling penting. Dari sekian banyaknya adab berzikir, yang paling penting ini membayangkan wajah guru. Udah. Yang ke-8 At-tasi'u as-sidqu. Yang ke-9 sungguh-sungguh. Wa huwa istiwa'us sirri wal alaniyati, yaitu samanya menyamakan sirri
dan bagian lahir, menyamakan batin dan zahir. Mulutnya ucap la ilaha illallah, hatinya pun ngikut ucap. Menyamakan kondisi sir dan alani, zahir dan batin disamakan. Wa huwa kasaifi, dan itu bagaikan pedang. Kalau orang yang zikir itu sungguh-sungguh, itu zikirnya bagaikan pedang. Mahudi ala syai'in illa qata'an. Kalau ditaruh di atas sesuatu, pasti benda itu akan terpotong. Kenapa zikir kita padahal udah banyak yang kita baca tapi kagak manjur juga? Karena kesungguhannya kurang. Saya Bang Ridwan amalan udah banyak, Bang Andi amalan banyak. Tapi kenapa orang kagak ada yang manjur bisa satu ge? Kesungguhannya kurang. Kalau zikir kita tiap malam Jumat banyak istighosah, bergeron dari mulai bismillah, syahadat, istighfar, sholawat, tasbih, semua dirangkap jadi satu. Kenapa masih belum manjur juga? Karena kesungguhannya kurang. Kalau sungguh-sungguh jangankan sampai banyak, sedikit pun kalau sungguh-sungguh aja. Golok biar gede banget, kalau kagak diasah-asah bogor. Tapi pisau dapur kalau diasah tiap hari aja. Tergantung kesungguhan. Zikir itu akan membekas di hati, berpengaruh terhadap hati kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Zohir dan batinnya sama. Zohirnya semangat, batinnya pun semangat. Zohirnya zikir, batinnya pun zikir. Itu namanya kesungguhan. Al-ashiru, adab yang ke-10, al-ikhlasu, ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amali min kulli syaubin, yaitu memurnikan amal perbuatan yang kita lakukan dari semua hal yang bisa mencemarinya, mengotorinya. Udah. Wa bisidqi wal ikhlasi yasilu dzakiru ila darajatis siddiqiyah. Dan dengan kesungguhan dan keikhlasan, orang yang zikir itu akan mencapai tingkatan siddiqin. Jadi orang yang bisa mencapai tingkatan siddiqin bukan dilihat dari banyak zikir yang dia baca, bukan. Tapi kesungguhannya. Kesungguhan. Yang penting sungguh-sungguh. Buat apa zikir sampai 13 kalau nggak sungguh-sungguh? Mendingan 1000 tapi sungguh-sungguh. Kalau zikirnya sudah sungguh-sungguh dan ikhlas, maka orang yang zikir itu akan mencapai derajat siddiqin. Kenapa kita pada habis sholat zikir, acara apa yang ada zikir, maulid segala macam? Tapi kenapa kita masih belum mencapai tingkatan itu juga? Karena zikirnya jauh dari kata sungguh-sungguh. Apalagi kalau tahlilan, biasanya buru-buru mencapai tingkatan siddiq gitu. Diangkat sama mereka tuh syukur.
begitu itu. Nah, ya, mereka juga ngangkatnya. Awang-awang angkat apa jangan ya. Wa huwa ayyuzhiru jami'a ma yafturu bi qalbihi min husnin wa qurbin li syaikhi. Bisa juga itu ditunjukkan dengan dia zahirkan semua yang terlintas di hatinya dari hal-hal yang baik dan yang buruk kepada gurunya, kepada syekhnya. Apapun yang kita sedang rasakan, yang baik dan yang buruknya, utarakan sama guru. Karena guru itu tempat kita ngadu, tempat kita mencurahkan isi hati kita. Jangan ada satupun yang kita rahasiakan dari guru. Kecuali Om Robi ini dah cuma rahasiain, ya boleh kita yang jangan. Oh, Pak Arif ujung-ujung dari rumahnya datang. Dia langsung cerita Bu ya, kapan Pak Arif? Semua sampai mobil saya lah. Jangan Pak Arif itu mah. Jangan sampai ada rahasia antara kita dan guru kita. Semua yang sedang kita alami, yang manis dan yang pahitnya, utarakan. Kemudian cerita doang Ustaz. Kalau yang ngalamin kebahagiaan ya cerita doang. Bawain buahnya, bandengnya, cerita doang. Alhamdulillah guru proyek bol. Cerita doang. Bali ajli hadza qalu laisa min syarti syaikhi an yattali'a ala batinil murid. Berdasarkan ini, maka para ulama menjelaskan bukan termasuk syarat seorang guru bahwa dia bisa melihat kondisi batin murid. Itu bukan syarat guru. Walakin min syartil muridi an yakura jami'a ma yafturu bi qalbihi li syaikh. Akan tetapi syarat seorang murid bahwa dia menceritakan semua yang terlintas di hatinya kepada syekh. Jadi bukan guru yang harus tahu kondisi batin si murid, tapi murid yang harus terus menceritakan kondisi batinnya ke guru. Menungguin gurunya hidup. Guru kagak tahu isi hati saya kali. Itu bukan syarat seorang guru. Sebaliknya malah syarat seorang murid, apapun yang dia alami, ceritakan sama guru. Ya, sholat ngapa ini ya? Kagak mau khusyuk-khusyuk juga, ceritain. Kadang dijawabin gurunya paling lagi demen janda. Oh, ya udah sih mah agak ada begitu. Kalau di luar mah. Wa in lam yuzhir kana khainan. Kalau si murid tidak menzahirkan apa yang terlintas di hatinya, maka dia telah berkhianat terhadap gurunya. Khianat. Awal menunggu ditegur mulu, aku gak tahu kali ya hati saya. Ceritain aja, cerita. Kalau cerita mau dibantuin dia kaki itu udah cerita bisa. Begitu Bang Andi, jangan diumpetin aja. Ceritain. Apalagi usaha proyek ceritain. Sekali kalau dia tidak menceritakan itu kepada gurunya, berarti dia telah berkhianat kepada guru. Wallahu la yuhibbul khainin, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berkhianat. Udah tuh. Jadi bentuk kesungguhan dan keikhlasan kita bisa kita lakukan dengan mencurahkan apa yang sedang kita alami kepada guru kita.
Al-hadi asyar, adab yang ke-11. Ini untuk 11 ini. An yakhtaru minal dzikri lafzata la ilaha illallah. Yang ke-11 bahwa dia memilih dari sekian banyak kalimat zikir, dia pilih lafaz la ilaha illallah. Itu adabnya Pak Bu. Dibanding yang lain udah kita pilih itu aja. La illallah, la illallah. Biar sampai otek. Itu ada, kita pilih kalimat itu. Menurut mana? Pakai protes mulu, kenapa sih ada yang lain? Itu dulu, itu lagi yang dibaca. Itu ada. Apa sih? Nah saya kok bisa baca yang lain? Cuma itu ada. Dibanding yang lain itu kita utamakan kalimat la ilaha illallah. Gitu Ustaz. Ma'at ta'zimi diucapkan dengan penuh rasa agung, mengagungkan kalimat la ilaha illallah, bikuwatin tamatin, dengan kekuatan yang sempurna, jahron, dan dibaca dengan lantang. Kekuatan yang sempurna dan lantang. Ini jangan pelan-pelan. Dengan penuh kekuatan dan diucapkan dengan sekeras mungkin. Normal kecil. Mau ngangkat depan doang, suaranya kagak. Kalau malu, ada yang bilang lagi ugut. Suaranya kenceng, jahron. Kalau jaharan kayak kita jadi imam, jahar. Keras suaranya. Udah tuh. Jadi jangan malu-malu berzikir kalimat la ilaha illallah. Itu termasuk adab dalam berzikir. Kita pilih kalimat itu dan diucapkan dengan kekuatan yang sempurna dan suara yang lantang. Wa tas'idu la ilaha min fawqis surrati minan nafasil lati bainal jambain, dan menaikkan lafaz la ilaha dari atas pusar dari bagian perut yang ada di antara dua lambung. Jadi menaikkan kalimat la ilaha dari atas pusar. Nanti dari pusar. Jadi bukan cuma goyang-goyang kalau sedih, ada tuntunannya. Ini ada tugasannya. Nariknya dari pusat. Ada min fawqas surrati, dari atas pusat. Nariknya dari sini. Udah tuh. Nah, ilahanya baru ke kanan. La ilaha illallah. Wa isalu illallahu bil qalbil lahmiyil kaini baina azmai sadri wal ma'idah, dan menyampaikan kalimat illallah ke bagian dagingnya hati, bagian jantung, ke jantung. Qalbil lahmiyi itu bagian daging dari jantung yang adanya di antara dua tulang dada dan perut. Apa? Kayak kurus tadi nanya aja. Udah. Baina azmai sadri wal ma'idah, yang adanya di antara
dua tulang dada dan perut. Udah. Makanya biasanya kalau di Surabaya itu dikasih penjelasan ada dua jari di bawah tetek sebelah kiri. Adanya. Jadi ilmunya disampaikan di situ. Ma'ilan ra'sahu ilal janibil aysari, sambil memiringkan kepalanya ke sisi sebelah kiri. Illallah, memiringkan kepalanya ke sisi sebelah kiri. Nariknya dari pusar, terus ditutupnya dengan memiringkan kepalanya ke sebelah kiri. La ilaha illallah. Ya bukan cuma sekedar boleh-boleh doang. Bukan mundur maju kan. Enggak, itu nggak ngantuk. Kalau ngantuk mah rada lambat. Udah. Memiringkan kepalanya ke arah ke bagian kiri. Ma'ahudul qabil ma'nawi fihi, beserta hadir hatinya yang maknawi padanya. Ada zikir kalimat la ilaha illallah, hatinya hadir. Ngucapinnya dengan jahar, dengan lantang, dan diiringi dengan tarikan itu tadi dari pusar ke kanan, ditutup dengan kiri, dan hatinya hadir. Iya, sama saya begitu, yang dari saya. Yang tipu saya. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, idza qulta la ilaha illallah muddal kalimat wanzur ila qidamil haqqi wa abidhu wa abtil masiwa. Syekh Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, apabila kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka panjangkanlah kalimat itu. Panjangin. Kita di awal kita panjangin. Panjangin, muddal kalimat. Panjangin kalimat. Awalnya madda ya muddu medad, madda ya muddu maddan wa maddan bahwa maddul madda kama mudul mudda, namanya dipanjangkan. Wanzur ila qidamil haqqi, dan pandanglah kasih sayang Allah. Ini kalau kidam apa? Ini harusnya kodam ya. Kadang-kadang telapak kaki. Tapi kekuasaan kasih sayang. Wa'abidhu, dan tetapkanlah keesaan Allah. Wa'abtil masiwahu, dan hilangkan zat makhluk selain Allah. Wa'abtil masiwahu, dan hilangkan makhluk selain Allah. Tetapkan Allah di hati kita ketika zikir la ilaha illallah, dan buang makhluk selain Allah dari hati kita ketika zikir la ilaha illallah. Apa guys? Makanya kalau zikirnya pelan-pelan itu pikiran masih
suka masuk. Kalau udah kenceng, sekenceng-kencengnya, itu udah nggak ada masuk. La ilmu, itu udah nggak ada masuk lagi. Kuntu, aku menjelaskan walihada syartil hadi asyara aktara minhu Habibu Abdullah fi alkari rotibi wa nasso ala khamsina min la ilaha illallah wala hadda li aktari walau ulufan. Berdasarkan adab yang ke-11 ini, syarat yang ke-11 ini, maka Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahid Ratib memperbanyak kalimat la ilaha illallah di dalam zikir ratibnya. Kenapa kalimat yang lain di ratib cuma 3 kali, la ilaha illallah 50 kali? Karena lebih diutamakan kalimat la ilaha illallah dibanding kalimat yang lain. Yang lain boleh 3, kita istighfar 3 kali cukup, sholawat 3 kali, sisanya udah la ilaha illallah. Diperbanyak kalimat itu. Wa nasso ala khamsina, dan beliau menetapkan atas bilangan 50 dari kalimat la ilaha illallah wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan bagi banyaknya, walau ulufan sekalipun sampai ribuan. Mentang-mentang ratib tulisannya la ilaha illallah 50 kali, aja 50. Padahal itu minimal kalau baca ratib la ilaha illallahnya 50 kali minimal. Kalau mau dibanyakin silakan, walau ulufan sekalipun sampai ribuan boleh. Ratib mentang-mentang tulisan 50 itu bacanya banyak, ditambahin lagi. Wala hadda li aktsari, tidak ada batasan untuk banyak, walau ulufan sekalipun sampai ribuan. Memang jamaah kabur duluan kalau dibaca banyak. Kalau ya habis mana baca subuh kan, baca ratib. Jangankan hampir ribuan, yang segitu aja pas tengok jam udah ada. Karena baca ini. Apa? Kan orang duluan, kita kan ada jadi nama, ya udah langsung belajar. Itu yang paling bom. Kalau ini apa? Ya dulu. Kali jangan dulu sama. Qala Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa anna bihi fi kitabillah yusamma Thamaratul A'mal. Kalau ada yang punya kitabnya saya pinjam. Kalau ada. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna bihi menjelaskan di dalam kitabnya yang diberi nama Thamaratul A'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, man hafaza ala qauli la ilaha illallah zahiran wa ja'ala lisanahu mustaghraqan fiha fatahallahu ala qalbihi nurul kashfi an sirriha. Orang yang terus senantiasa merutinkan dirinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan zahirnya, dan dia jadikan lidahnya tenggelam dalam ucapan, dalam kalimat la ilaha illallah, fatahallahu ala qalbihi nurul kashfi an sirriha, maka Allah akan membukakan untuk hatinya cahaya mukasyafah dari sirri. Dan pengen mukasyafah, pengen basiratnya terbuka, nggak usah macam-macam bacaan, itu aja la ilaha illallah di mungkin apa
nggak usah macam-macam. Buburu, ngalorin, ngidulin, ngetanin, ngalorin, pengen muka syak. Nggak usah jauh-jauh. Kuncinya cuma rutinin kalimat la ilaha illallah. Nanti akan Allah bukakan cahaya muka syak pada yang dibuka. Memang buat istiqomahnya susah, istiqomah. Kadang maghrib baca, isya kagak, nggak subuh baca, johor kagak, susah istiqomah. Kalau bisa aja ngerutinin itu, kalau bisa, kalau bisa. Lalu kalau nyari kok, memang kerja kagak dagang kagak, timbang pengacara tuh, nggak pengacara banget. Pengangguran banyak acara. Akan dibukakan cahaya mukasyafah dari sini buat orang yang merutinkan, terus merutinkan kalimat la ilaha illallah. Wa tastaghriquhu anwar, dan dia akan tenggelam di dalam cahaya la ilaha illallah. Wa yashqaqu qalbuhu bi dzikriha, dan hatinya akan merasa senang dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Makanya biar sampai 1000, 2000 nyaman rasanya, enak, nikmat. Makin banyak makin nikmat, makin lezat. Gitu kan. Makin banyak makin berat, itu kalau sakit, apa sih berhentinya? Itu karena kita belum merutinkan kalimat itu sehingga masih berat. Karena kalau dirutinkan, wayashqaqu qalbuhu bidzikrillah, hati ini merasa senang, merasa bahagia ketika berzikir kalimat la ilaha illallah. Namanya orang bahagia, pengennya makan buru-buru lah, lagi senang banget, jangan berhenti kayak lagi senang. Awalnya makanya saya suka bingung kalau kita zikir la ilaha illallah sampai kencang begitu masih ada yang pulas, bingung. Hah? Naik pada tidur bukan dimana zikir. Seperti itu. Watas tolimuhu tamaratuha, dan buah zikir itu akan berjatuhan untuk merutuk, buahnya zikir merutuk. Fayashhadu batinuhu min ajaibil malakuti ma la tastati'ul ibaratu an tuharriza wasfaha wa nakra. Maka batin orang itu akan menyaksikan keajaiban-keajaiban alam malakut yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mala tastati'ul ibaratu an tuhariza wasfaha wa nataha, yang kata-kata tidak akan mampu menjelaskan sifatnya dan naatnya. Sifat nggak bisa, saking menakjubkannya sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata. Susah. Kalau ditanya gimana sih rasanya nikmat zikir, susah dijelasin. Kudu ngerasain dewek, susah. Apa kalau zikir saking enaknya sampai diem aja, susah. Ada sekian banyak orang yang zikir 1 jam 2 jam, enggak semuanya ngerasain nikmat sih. Hanya beberapa. Nggak bisa dijelaskan dengan kata. Kudu ngerasain dia. Apa? Tar, rasain itu. Nyumpahin. Udah.
Kalau kita sudah bisa merutinkan zikir kalimat la ilaha illallah. Udah besok yang zikir di makam ganti kalimatnya. Zikir la ilaha illallah. 1000 ke, 2000 ke, 3000 ke, 4000 ke, 5000 ke. Watilka nataijuhu wa samaratuhu. Dan itu merupakan buahnya zikir kalimat la ilaha illallah dan natijahnya dan hasilnya. Tumma tan'akisu awkaruhu zahiratu batinatan. Kemudian akan berbalik zikirnya yang zahir itu menjadi zikir batin. Kalau sudah meresap ke dalam hati zikirnya, sampai kita ngapain aja, itu hati tetap zikir la ilaha illallah. Kalau hati zikirnya sudah meresap, ngapain aja. Sampai berbalik zikir zahirnya menjadi zikir batin. Yang waktu kemarin ziarah di Kaduan itu ada yang zikir ini. Allah. Tahu bagi semua orang bagi orang udah berapa kali? Berapa puluh kali mana? Lah, ilmu. Awalnya begitu, kemudian ilmu. Enggak kayak kita mah ada jedanya. Karena la ilahanya ditaruh di hati, yang muncul untuk illallah, jadi ada jedanya. Ilmu, doa enggak? Illallah. Kamu kemarin tuh di Cikaduan, tahu gak dia udah apa? Wa kullama dawama ala dzikri golaba batinuhu ala zahiri. Setiap kali dia merutinkan kalimat zikir, maka batinnya akan menguasai zahirnya. Orang yang batinnya sudah menguasai zahirnya, kesemutan udah gak berasa lagi, pinggang udah gak berasa lagi. Karena zahirnya sudah dikuasai oleh batin, udah gak dengar suara macam-macam. Yang ada cuma kenikmatan. Susah amat ini ngebayanginnya ya, bukan ngerasain. Ila ayyaqwa sultanul qalbi ala harakatil lisan. Sehingga sultanul qalbinya lebih dominan dibanding gerakan lidahnya, mengalahkan gerakan lidah. Kadang-kadang kalau sudah saking zahirnya dikuasai oleh batinnya, kalimat zikir udah gak jelas. Kalau saking zahirnya sudah dikuasai oleh hatinya, sampai kalimat zikir udah gak jelas lagi. Udah apa jadi baca? Kalau kita banyak yang begitu, banyak yang nggak jelas. Cuma karena dorongan nafsunya bukan saking terus pengen dulu, ujungnya capeknya kita ngasok capek. Karena bukan dorongan rasa nikmat, malah pengen cepetan. Tumma tamarotlah, wayan pari dalam kolbu bil-fikri. Akhirnya yang tersisa hanya hatinya yang berzikir, lidahnya udah gak zikir lagi. Tapi jangan disengaja mengatakan asik nih, besok kalau udah 500 diem aja jadi diem. Sengaja ya. Karena hatinya sudah menguasai zahirnya.
Tsumma tamaratu qalbihi isyraqu syamsir ruh. Kemudian buah dari hatinya yang terus berzikir akan memancarnya cahaya ruh. Ruh kita akan memancarkan cahaya. Makanya kalau kita pikir-pikir kenapa para wali padahal makamnya di gunung, tapi kok bisa ketahuan itu makam wali? Karena ruh mereka memancarkan cahaya. Orang dari jauh bisa melihat ada cahaya memancar dari mana. Bisa perindah atau makam. Ruhnya sudah memancarkan cahaya. Apa mungkin? Sama kayak kita lihat bintang, malaikat pun dari langit sana. Kalau melihat orang yang lagi zikir, tuh kayak kita lihat bintang. Wah, ada yang bercahaya di bumi, lagi zikir dia memancarkan cahaya. Ada yang terang, ada kayak kudang-kudang doang, putih-putih gitu. Kalau ada yang remuk-remuk, ada yang gelap misalnya. Fayastaghriqul qalbu fil anwarir ruhaniyah. Maka hati itu akan tenggelam di dalam cahaya rohani. Wa yukashafu minal lataifir rabbaniyah, dan dia akan dibukakan tirai dari latifah-latifah rabbani. Dikasih lihat hiburan-hiburan buka syafa, dibuka basirahnya. Pada ngantuk ya, belum paham ini, belum ngerasain sih, repot kita ini. Wa yaridu alaihim minal waridatil ghaibiyah, dan akan mengalir ke dalam hatinya dari waridat ghaibiyah, bisikan-bisikan Allah masuk dalam hati. Kayak Bang Tori kemarin lagi Ramadan zikir, ada yang bisikin. Namanya cakrim yang bisikin. Tom salto, wa yahiju alaihi minal anwaris saniyati ma yastaghriquhu an sifatil basyariyah. Dan akan tercurah atasnya dari cahaya-cahaya yang sangat bernilai, yang sangat indah. Ma yastaghriquhu an sifatil basyariyati, yang membuat dia tenggelam dan lupa dari sifat-sifat manusia, sehingga nggak terasa lagi zikir 4 jam 5 jam, rasanya berbentar karena sifat basyariahnya udah hilang, udah lupa bisa-bisa. Kemudian zikir isya pas pada subuh nggak terasa, nggak harus subuh aja, masih baru mulai. Tapi biasanya gitu. Gak pulas. Ya, kayaknya harus yang gitu. Dari sholat atau ini mau berbicara sholat aja, baca Fatihah. Itu sifat manusianya sudah hilang. Wa yurqihi ila maqamatil aliyati, dan cahaya itu akan mengangkat dia ke makam yang tinggi, ke tingkatan yang tinggi. Wa yaquzu bil karamati, dan dia akan meraih karomah, kemuliaan dari Allah. Intaha ma aradna naqalahu min manhajis salih. Selesai apa yang telah kami jelaskan apa yang kami kutip dari kitab Manhajus Salih. Udah, terusin ini. Sebenarnya. Wa qala aidan jumwa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Jadi kuncinya satu, kalau pengen rasain itu semua, rutinkan zikir kalimat la ilaha illallah. Rutinkan.